Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-245. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Pandan Wangi duduk termenung di pembaringannya. Berbagai gambaran hilir mudik di dalam angan-angannya. Yang paling pahit dan yang paling dahsyat memang dapat terjadi. Terasa dadanya menjadi berdebar-debar. Ia tidak akan dapat tenang apapun yang dilakukannya. Kadang-kadang ia berdiri dan berjalan hilir mudik. Kadang-kadang ia mencoba membaringkan tubuhnya dan mencoba memejamkan matanya. Tetapi kegelisahannya tidak dapat dilupakannya. Ia sama sekali tidak melepaskan pakaian berburunya, seperti pakaian seorang laki-laki. Pakaian yang tidak biasa dikenakannya sehari-hari. Tetapi kali ini merasa perlu untuk selalu mengenakan pakaian itu, seolah-olah sesuatu akan terjadi dan seolah-olah ia harus ikut serta berbuat sesuatu. Pandan Wangi mengerutkan keningnya melihat seseorang masuk ke dalam biliknya dan memasang lampu minyak. Tanpa berkata sepatah kata pun, orang itu segera keluar lagi. Ternyata hari sudah menjadi semakin suram. Satu-satu bintang mulai bergayutan di langit, seakan-akan berebut dahulu. Malam ini adalah malam terakhir sebelum purnama naik. Desisnya perlahan-lahan sekali, namun terasa hatinya menjadi pedih oleh angan-angannya sendiri. Dalam kegelisahannya itu, Pandan Wangi melangkah keluar biliknya. Tanpa sesadarnya ia berjalan lewat di muka pintu bilik ayahnya yang terbuka. Dilihatnya ayahnya sedang menimang-nimang tombak pendeknya. Seolah-olah ia sedang asik berbicara. Apakah sebaiknya yang akan mereka lakukan bersama-sama besok malam? Ayah, perlahan-lahan Pandan Wangi memanggil. Ayahnya mengangkat wajahnya. Ketika dilihatnya putrinya berdiri di muka pintu, maka katanya, "Masuklah Pandan Wangi." Dengan ragu-ragu Pandan Wangi melangkah masuk. "Duduklah," berkata ayahnya pula. Dengan ragu-ragu pula, Pandan Wangi duduk di sisi ayahnya sambil memandangi tombak yang berada di tangannya. Hati Pandan Wangi menjadi kian berdebar-debar melihat mata tombak yang sudah dilolos dari warangkanya itu. "Tombak ini bukan tombakku, Wangi. Tombak ini adalah tombak pamanmu. Aku tidak tahu kapan pamanmu menukarnya. Tetapi hal itu pasti sengaja dilakukannya, sebab selongsongnya adalah selongsongku, dan bahkan warangka tombak ini pun ternyata warangkaku pula." Debar di dada Pandan Wangi menjadi semakin keras memukul jantungnya. Tombak yang pada saatnya akan memikul tugas yang berat itu ternyata bukan tombak ayahnya. Tombak yang selalu menjadi sifat gandelnya. Namun ia mendengar ayahnya berkata,
Tetapi itu tidak penting, Wangi. Aku dapat mempergunakan senjata apa saja. Jangankan tombak sebaik ini, bahkan sebuah parang pembelah kayu pun sudah cukup bagiku. Dengan apapun dan dengan cara yang bagaimanapun, aku sudah siap menjelang saat yang kami janjikan. Besok malam, dan kau tidak usah mencemaskannya. Kau harus berbesar hati menghadapi setiap akibat dari peristiwa itu, Wangi. Pandan Wangi menundukkan kepalanya, tetapi tombak pendek yang telah ditukar itu menambah kecemasannya. Mungkin tombak itu tidak sebaik tombak ayahnya yang telah menemaninya sejak muda. Kini menghadapi saat yang paling penting, tombak itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah tombak lain, tombak pamannya. Dalam pada itu terdengar ayahnya berkata pula, "Sekarang beristirahatlah, Wangi. Kau harus banyak beristirahat. Sehari-harian kau mengalami persoalan yang membuatmu lelah. Mandilah dan berganti pakaian. Pakaianmu terlampau kotor dan bahkan noda-noda darah itu masih melekat." Pandan Wangi memandangi pakaiannya yang kotor, yang selama ini tidak diperhatikannya. Ia memang tidak ingin mandi dan berganti pakaian dengan pakaiannya sehari-hari. Seandainya ia mandi dan berganti pakaian, maka ia pun akan mengenakan pakaian serupa itu, pakaian berburu, seperti pakaian seorang laki-laki. Mandilah. Malam ini aku akan bertemu dengan beberapa orang pemimpin tanah perdikan yang masih dapat berpikir bening, yang masih dapat melihat siapakah sebenarnya yang berhak memerintah tanah ini. Meskipun sebagian dari mereka telah berpihak kepada Argojoyo dan Sidanti, namun sebagian terbesar masih tetap setia kepadaku. Bukan karena aku Argopati yang baik, tetapi mereka menghargai kebenaran kedudukanku sebagai kepala tanah perdikan yang sah. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bertanya, Apakah aku boleh hadir di dalam pertemuan itu, Ayah? "Sebaiknya kau beristirahat. Tetapi kalau kau ingin mendengarkan pembicaraan itu dan kau tidak terlampau lelah, baiklah kau ikut mendengarkannya sebentar. Kemudian sebaiknya kau pergi tidur. Sekarang pergilah mandi. Kau akan menjadi segar dan bersih." Pandan Wangi kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan bilik itu. Ia berdiri sejenak di muka biliknya. Namun kemudian ia melangkah masuk, mengambil beberapa lembar pakaiannya yang lain, tetapi juga pakaian berburu seperti yang dipakainya. Kemudian pergi ke perigi. Namun ia tidak melepas sepasang pedangnya dari lambung, seolah-olah ia merasa bahwa ia memerlukan pedang itu setiap saat. Ketika ia mandi pun, sepasang pedangnya terletak dekat sekali di sisinya. Ketika ia mendengar suara langkah mendekat, segera dirabanya hulu pedangnya. Tetapi langkah itu adalah langkah pelayannya yang lewat dari kebun belakang. Malam itu Argopati menyelenggarakan pertemuan dengan para pemimpin tanah perdikan menoreh. Berbagai macam persoalan dibicarakannya, tetapi setiap para pemimpin pengawal mendesaknya untuk segera bertindak. Maka jawabnya selalu, "Besok malam aku akan mengambil keputusan terakhir. Tidak terlalu lama. Aku minta waktu semalam saja lagi. Besok lusa, sebelum fajar kita harus sudah siap menentukan sikap. Seandainya kalian tidak dapat menemui aku, maka kalian dapat berbicara dengan pewarisku, Pandan Wangi." Jawaban itu benar-benar membuat para pemimpin dan pengawal menjadi gelisah.
Mereka tidak mengerti benar maksudnya, namun segera mereka menghubungkan keterangan itu dengan saat purnama naik di bawah pucang kembar. Karena itu maka salah seorang dari mereka bertanya, "Ki Gede, kenapa besok lusa ada kemungkinan bahwa kami tidak dapat menemui Ki Gede? Dan dengan demikian, kami harus berhubungan dengan Pandanwangi sebagai pewaris tunggal. Kami tidak mengerti apakah yang dapat terjadi dengan Ki Gede besok lusa. Tentang pewaris tunggal, kami dapat mengerti. Agaknya Ki Gede sudah menganggap si Danti mendurhakai ayahnya, dan untuk selanjutnya, haknya atas tanah ini sudah dicabut." "Oh," Ki Gede berdesah, katanya kemudian, "bukan maksudku berkata demikian. Besok lusa, aku ada di rumah ini. Besok lusa aku akan menentukan sikap dan memimpin setiap pergolakan yang dapat terjadi." Sambekto mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sebagai seorang yang sudah cukup umur, ia pun bertanya, "Ki Gede, kami telah pernah mendengar bahwa Ki Gede mengadakan sebuah perjanjian dengan Ki Tambakwedi pada saat purnama naik di bawah pucang kembar. Kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi kami dapat membayangkannya. Kami dapat pula menghubungkan persoalan dengan sikap Ki Gede saat ini menghadapi Anggirsidanti. Supaya kami tidak selalu bertanya-tanya, Ki Gede, kami ingin tahu apakah yang sebenarnya akan terjadi dan apakah hal itu ada hubungannya dengan kami." Ki Arkopati mengerutkan keningnya. Sekilas dipandangnya Pandanwangi yang menundukkan kepalanya. Namun kemudian ia menjawab dengan nada yang dalam, "Tidak ada hubungan apa-apa dengan persoalan kalian. Persoalan ini adalah persoalan pribadi. Aku ingin menyelesaikan secara pribadi. Tetapi keadaan tanah perdikan ini demikian gawatnya, sehingga agaknya Ki Gede tidak akan dapat menerima setiap persoalan secara pribadi. Persoalan ini tidak ada hubungan apapun dengan persoalan tanah perdikan ini, Samekto. Jangan kau persoalkan persoalan pribadiku. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Tugas kalian besok adalah menyiapkan semua kekuatan pasukan pengawal yang masih dapat dipercaya, dan setiap laki-laki yang dengan sukarela ikut mengangkat senjata. Tetapi hati-hatilah, kau harus dapat menilai sikap seseorang. Lawan kita kali ini ada di antara kita. Kita terlampau sulit untuk membedakan siapakah di antara kita yang sepenuhnya masih dapat dipercaya, siapakah yang ragu-ragu, siapakah yang berdiri dengan sebelah menyebelah kakinya, berpijak pada alas yang berbeda, dan siapakah yang sengaja memulas diri sendiri untuk kepentingan-kepentingan pribadi, seperti seekor bunglon yang dapat merubah warna kulitnya." Sambekto menarik nafas dalam-dalam, namun ia masih mencoba memperingatkan Ki Arkopati. "Ki Gede, aku tidak dapat mempercayai Ki Tambakwedi sepenuhnya. Apakah Ki Tambakwedi juga bersikap seperti Ki Gede dalam menanggapi persoalan pribadinya dengan Ki Gede? Aku ragu-ragu, bahkan aku mendapat kesan bahwa Ki Tambakwedi bukanlah seorang yang jujur." Ki Gede menoreh tidak segera menjawab. Peringatan itu menggurat jantungnya, membuat seberkas goresan yang dalam. Jauh di dasar hatinya memang tersimpan dugaan serupa itu. Tetapi kenyataan yang pernah dihadapinya beberapa puluh tahun yang lampau, ternyata Pakuhan pernah menghadapinya secara jantan di dalam perang tanding seperti yang telah mereka janjikan. Apakah sekarang Pakuhan yang bergelar Ki Tambakwedi itu telah berubah? Bukan seperti Pakuhan yang pada waktu itu. Dalam keraguan-raguan itu, Ki Gede menoreh mendengar suara Samekto. "Ki Gede,
Kami harap Ki Gede mempertimbangkannya masak-masak. Apakah salahnya apabila janji itu dibatalkan? Meskipun aku tidak tahu pasti janji apakah yang telah dibuat, tetapi aku dapat menduga-duga. Perlahan-lahan Ki Gede menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak dapat membatalkannya, Samekto. Aku harus datang seorang diri. Janji itu sudah kita setujui bersama, dan aku akan menepatinya. Terkutuklah Ki Tambakwedi apabila ia tidak menepati seperti janji yang pernah dikatakannya sendiri. Apalagi apabila ia berbuat curang. Kalian akan mengingatnya di dalam hati dan akan mengatakannya kepada setiap orang bahwa seorang yang bernama Pakuhan bergelar Ki Tambakwedi telah berbuat curang dan licik. Samekto menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya lambat, apakah artinya sebutan itu bagi seorang yang telah menebalkan telinganya dan telah membutakan matanya? Sekali lagi Ki Gede berkata, Samekto, aku tahu bahwa kau bermaksud baik. Terima kasih. Tetapi aku ingin menyelesaikan persoalan pribadiku. Kalau aku berhasil, maka aku akan dapat mengurangi penumpahan darah yang akan membanjiri tanah ini. Samekto mengangkat wajahnya, hampir saja mulutnya mengucapkan sebuah pertanyaan. Tetapi bagaimana kalau Ki Gede gagal? Tetapi pertanyaan itu ditelannya kembali. Namun demikian, Samekto melihat bahwa pertanyaan yang serupa telah membersit pula di dalam dada Pandanwangi. Samekto melihat gadis itu memandangi ayahnya dengan pandangan yang suram. Lamat-lamat Samekto melihat setitik air yang mengambang di kelopak mata gadis itu. Tetapi Pandanwangi pun tidak mengucapkan pertanyaannya itu. Samekto, para pemimpin tanah percikan dan para pemimpin pengawal itu hanya dapat menyimpan kecemasan di dalam hati mereka. Mereka telah mengenal watak Ki Gede Menoreh yang keras hati. Sukar bagi mereka untuk mencoba merubah pendiriannya, apalagi yang langsung menyangkut harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Karena itu maka mereka tidak berani untuk mencoba lagi merubah sikap itu. Sebab apabila Ki Gede Menoreh kemudian menjadi marah, maka sulitlah bagi mereka untuk dapat berbicara. Pandanwangi pun mengenal watak itu pula. Karena itu, maka ia pun lebih baik diam sambil menahan air matanya. Bayangan yang semakin jelas di pelupuk matanya melukiskan betapa pertarungan yang dahsyat akan terjadi di bawah Kujang Kembar besok malam. Sementara itu, waktu berjalan terus, malam menjadi semakin malam. Meskipun Pandanwangi kemudian tidak lagi duduk di antara para pemimpin Menoreh dan berada di dalam biliknya, namun yang bergolak di dalam hatinya adalah persoalan yang dibawanya dari pembicaraan itu. Justru semakin lama ia berbaring di pembaringannya, maka hatinya menjadi semakin dicekam oleh kegelisahan dan kecemasan. Bermacam-macam angan-angan dan gambaran telah membuatnya menjadi terlampau bingung. Jantungnya seakan-akan menjadi terlampau cepat berdetak dan darahnya menjadi terlampau deras mengalir. Sekali-kali Pandanwangi itu tersentak duduk, kemudian berdiri dan berjalan hilir mudik. Bahkan kemudian ia tidak menahan diri lagi untuk tetap tinggal di dalam biliknya. Perlahan-lahan ia melangkah keluar dan menuju ke Pringgitan, tempat para pemimpin yang terpenting bertemu. Setelah beberapa orang termasuk dirinya diperkenankan meninggalkan pembicaraan.
Tetapi ketika ia menjenguk pintu peringgitan, dilihatnya peringgitan itu sudah kosong. Ternyata pertemuan sudah lampau. Yang ditemuinya di peringgitan tinggallah beberapa buah mangkuk dan sisa makanan yang tidak terhabiskan. Di manakah ayah? Desisnya. Berjingkat Pandanwangi berjalan menuju ke bilik ayahnya. Perlahan-lahan didorongnya pintu bilik itu. Ia menarik nafas dalam-dalam ketika dilihatnya ayahnya sudah tertidur di pembaringannya. Pandanwangi berdesah perlahan-lahan. Ternyata aku lebih gelisah dari ayah sendiri. Desisnya di dalam hati. Ayah masih dapat tidur dengan nyenyaknya, sedang aku sama sekali tidak dapat memejamkan mata. Tetapi baiklah, aku akan mencoba seperti ayah. Perlahan-lahan sekali Pandanwangi menutup pintu itu kembali. Perlahan-lahan pula ia berjalan berjingkat ke biliknya, mencoba tidur meskipun hanya sejenak. Tetapi Pandanwangi sama sekali tidak tahu bahwa setelah pintu bilik ayahnya tertutup, ayahnya membuka matanya kembali. Sebenarnya ayahnya itu pun sama sekali belum dapat tidur sekejap pun. Ia pun dibayangi oleh kegelisahan dan kecemasan, tetapi sama sekali bukan tentang dirinya sendiri. Seandainya persoalannya hanya terbatas pada dirinya sendiri, pada perang tanding di bawah kucang kembar, maka hal itu sama sekali tidak akan digelisahkannya. Tetapi kali ini, persoalannya berkait dengan persoalan tanah pertikahnya. Persoalan yang sebenarnya memang berpusat pada sumber yang sama. Janji yang terucapkan didorong oleh perbedaan sikap mereka menanggapi keadaan si Danti berhadapan dengan Pajang. Kini api yang kemelut di tanah perdikan ini pun disebabkan karena si Danti pula. Samekto benar, desis Ki Argopati di dalam hatinya. Persoalan ini bukan sekedar persoalan pribadi, tetapi aku tidak dapat melepaskan janji pribadi ini, meskipun di dalam kaitannya dengan persoalan seluruh tanah perdikan. Karena justru aku tidak dapat melepaskan pribadiku dari tanggung jawabku sebagai kepala tanah perdikan ini. Karena itu, aku besok malam harus menghadapi Ki Tambakwedi, apapun yang akan terjadi. Tetapi kegagalanku tidak harus mengorbankan tanah ini dan menyerahkannya kepada si Danti. Seandainya aku gagal, maka biarlah Pandanwangi memegang pimpinan. Aku mengharap bahwa para pemimpin pengawal yang setia akan dapat mendampinginya, meskipun harus berhadapan dengan Ki Tambakwedi, si Danti dan Argojoyo. Tiba-tiba pandangan Ki Argopati tersangkut pada sebatang tombak pendek yang masih berada di dalam selongsongnya. Terasa desir yang lembut menyentuh hatinya. Tombak itu bukan tombaknya sendiri. Sehingga besok, ia harus menghadapi Ki Tambakwedi yang memiliki sepasang senjata yang mengerikan. Tidak dengan tombak yang paling dipercayanya. Aku tidak boleh terpengaruh olehnya. Tombak itu tidak akan banyak berpengaruh, tergantung pada tangan yang menggerakkannya. Tetapi dibantahnya sendiri di dalam hati. Namun aku mengenal tombakku seperti aku mengenal diriku sendiri. Aku tahu pasti jangkauan ujungnya dan berat pangkal landaiannya. Aku tahu pasti di mana tanganku harus menggenggam tangkainya. Aku tahu pasti imbangan gerak ujung dan pangkalnya. Bahkan aku tahu pasti kekuatan yang tersimpan pada tombakku itu. Tetapi tombak ini belum begitu aku kenal. Ki Argopati menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia bergumam, "Semuanya terserah kepada Tuhan Sang Maha Adil."
Ki Arkopati kemudian mencoba melepaskan segala kegelisahannya. Ia mencoba untuk beristirahat, meskipun hanya sejenak. Lamat-lamat ia masih mendengar ayam jantan berkokok untuk yang kedua kalinya. Namun karena lelah lahir dan batinnya, akhirnya Ki Gede Menoreh itu lelap juga untuk sejenak. Sedang di bilik yang lain, Pandanwangi pun terlena karena kelelahan pula. Namun di sisinya tergolek sepasang pedangnya, bahkan tangannya terletak pada hulu pedang itu. Kesibukan pagi telah mewarnai rumah Ki Arkopati. Ketika matahari telah mulai melambung di langit itu, Ki Gede Menoreh duduk di peringgitan bersama Pandanwangi, menghadapi semangkuk air hangat, gula kelapa, dan beberapa potong makanan. Adalah kebiasaan Ki Gede Menoreh untuk minum air hangat di pagi hari sambil makan beberapa potong makanan sebagai makan paginya. Tetapi Ki Arkopati tidak pernah makan nasi di waktu pagi. Namun terasa kegelisahan telah membakar seluruh tanah perdikan, jauh melebihi terik matahari di tengah hari. Setiap orang seolah-olah selalu dihantui oleh kegelisahan, tidak saja di Padukuhan Induk, tetapi di mana-mana. Di sekitar rumah Argojoyo pun terjadi kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Persiapan-persiapan telah mereka adakan dengan seksama, tidak kalah dari kesibukan yang dilakukan oleh para pengawal yang masih setia kepada Ki Arkopati. Meskipun jumlah mereka yang terpengaruh oleh Sidanti tidak terlampau banyak, tetapi Sidanti telah melakukan kecerobohan yang mempunyai kemungkinan yang paling parah atas tanah perdikan yang ingin dikuasainya. Ia telah mengundang orang-orang liar dari berbagai golongan, orang-orang yang menyimpan pamrih terlampau besar atas tanah ini, orang-orang yang ingin mendapatkan upah, dan orang-orang yang paling liar adalah orang-orang yang tidak menentu, yang tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal. Mereka mencoba mengadu untung di tanah perdikan Menoreh. Tetapi Ki Tambak Wedi bukan pula seorang yang bodoh. Sengaja ia memanggil orang-orang yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Ia ingin membenturkan mereka satu sama lain apabila persoalannya sudah selesai, lalu menumpas mereka dengan mudahnya. Namun permainan itu adalah permainan yang terlampau berbahaya. Apabila perhitungan itu meleset serambut, maka tanah perdikan Menoreh akan menjadi karang abang. Tanah akan tinggal arang yang sudah membara, kemudian hancur menjadi abu. Ia tidak akan dapat berhasil mencapai maksudnya, menjadikan tanah ini pancatan bagi anak dan sekaligus muridnya yang dimanjakannya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tetapi adalah mungkin sekali bahwa tanah ini akan menjadi tanah di mana anak itu segera akan dikuburkan. Kalau ia mati dalam perlawanannya atas Ki Arkopati, masih juga ia dapat merasa dirinya pahlawan dari suatu cita-cita. Tetapi apabila ia mati oleh tangan-tangan yang hitam yang dipanggilnya sendiri masuk ke dalam rumahnya, maka yang tinggal adalah penyesalan. Tetapi setiap kali Ki Tambak Wedi berkata, "Kita harus membuat perimbangan. Kekuatan yang kita undang harus lebih kecil dari kekuatan kita sendiri, supaya kelak apabila persoalan kita dengan Arkopati sudah selesai, maka kita akan dengan mudahnya menyelesaikan mereka pula." Namun ternyata Ki Tambak Wedi tidak menghiraukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang itu atas orang-orang Menoreh sendiri. Ia sama sekali tidak menghiraukan
bahwa orang-orang itu telah berbuat terlampau gila di tanah perdikan ini. Dalam keadaan yang gelisah, tegang dan kemelutnya kecemasan itulah, matahari naik semakin tinggi di atas perbukitan menoreh. Betapa sibuknya para pengawal mengadakan persiapan di beberapa tempat, dan betapa sepinya jalan-jalan dan padukuhan-padukuhan di seluruh tanah perdikan itu. Seperti angin yang bertiup dari segala penjuru, maka setiap telinga di tanah perdikan itu telah mendengar bahwa nanti malam, di saat purnama naik, akan terjadi sesuatu yang paling mengerikan di atas tanah ini. Mereka tidak tahu pasti apakah yang kira-kira akan terjadi. Yang paling mungkin menurut dugaan mereka adalah benturan antara Ki Arkopati dan Si Danti. Namun janji yang telah ditentukan antara Ki Tambakwedi dan Ki Gede Menoreh telah membuat kepala mereka semakin pening dan membuat dada mereka semakin berdebar-debar. Dan kegelisahan yang semakin memuncak telah membakar dada Pandanwangi. Dalam pakaian laki-lakinya, ia mondar-mandir di dalam rumahnya. Sekali-kali ia pergi ke Pringgitan untuk melihat ayahnya yang sedang berbicara dengan beberapa orang pemimpin tanah perdikan ini. Kemudian berjalan ke dapur, melihat perempuan-perempuan sedang memasak. Namun kegelisahannya tidak juga dapat disingkirkannya dari hatinya, setidak-tidaknya meredakannya. Tanpa sesadarnya, maka langkahnya telah membawanya turun ke halaman ketika tiba-tiba seorang datang memanggilnya. "Pandanwangi, Ki Arkopati ingin bertemu." Dada Pandanwangi menjadi semakin berdebar-debar. Dengan tergesa-gesa, ia pergi ke Pringgitan. Dilihatnya ayahnya masih duduk di antara para pemimpin yang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.